Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kapolsek Cibinong, AKP Kadek Femil, dan suami korban Muhammad Kurniawan. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Selamat sore, Mas. Saya terlebih dahulu ke Pak Kadek, Pak Kapolsek. Jika motifnya tadi sudah terungkap, bagaimana modus tersangka menghabisi korbannya? Modus tersangka menghabisi korban pada malam kejadian, korban bersama anaknya di rumah, dan pelaku mengetahui hal tersebut masuk ke rumah korban melalui jendela depan kamar korban dan mendapati korban di ruang tamu. Lalu pelaku menyeret korban ke dapur dan langsung menghabisi nyawa korban dengan cara memukul dan menendang korban sehingga korban tidak berdaya dan dalam masa kritis langsung dibuang ke dalam sumur. Artinya ini pembunuhan berencana ya Pak? Pengakuan dari pelaku sampai saat ini, pelaku sudah memikirkan untuk menghabisi nyawa korban dari pertengahan bulan Oktober. Dilakukan seorang diri? Sampai saat ini dilakukan seorang diri. Pak Kurniawan, kami mohon maaf sekali harus menguak bagaimana yang terjadi di balik kematian dari almarhumah istri Anda. Kami turut berduka atas apa yang terjadi, Pak. Anda pernah menyangka bahwa pelakunya ternyata adalah orang yang dikenal oleh keluarga? Tidak menyangka, Pak. Siapa sosok pelaku ini, Pak, sebetulnya, Pak? Kalau sosok pelaku ini, sepengetahuan saya adalah suami dari pembantu saya, Pak. Kesehariannya seperti apa? Betul memang sering berinteraksi dengan keluarga, Pak? Kalau untuk istrinya sering berinteraksi, dikarenakan istrinya kan membantu-bantu kita di rumah gitu. Nah kalau untuk suaminya, saya kurang begitu pasti. Baik, tapi yang jelasin. Apakah almarhum istri Anda pernah bercerita kalau pernah memberikan pinjaman kepada pelaku, Pak? Iya. Nah, jadi awalnya itu si pelaku ini minjam duit, mungkin seingat saya itu 2 juta, tapi dikarenakan istri saya tidak punya uang segitu, adanya 500.000, akhirnya diberikanlah duit itu 500.000. Nah setelah 500.000 janjinya itu kurang lebih 3 hari. Nah setelah pulangnya dari charteran mobil katanya ke Jawa gitu, nanti akan diselesaikan hutangnya. Nah setelah 3 hari itu sebagai kita umat muslim punya kewajiban untuk menagih, akhirnya ditagih hutang itu, ternyata katanya duitnya terpakai untuk DP mobil. Sedangkan DP mobil rental itu pemilik rental, mohon maaf, itu kebetulan adalah rekan pengajian atau misalnya rekan guru pengajar di madrasah kami. Apakah akhirnya ya, silakan. Bagaimana Pak? Konfirmasi kepada si pemilik mobil apakah benar si pelaku ini memberikan DP dulu atau gimana gitu kepada si pemilik mobil. Ternyata keterangan dari si pemilik mobil tidak ada DP dan juga mereka tidak memperlakukan DP tersebut. Nah dengan rasa kecewa istri saya merasa dibohongi seperti itu. Apakah istri Anda bercerita bagaimana respon pelaku ketika ditagih begitu, Pak? Kalau dari cerita istri saya sih, respon dari pelaku ini kesal gitu. Bentuk kesalnya seperti apa? Ya. Marahkah atau seperti apa begitu, Pak? Soalnya ini kan bentuk cerita ya dari cerita istri saya, ya tidak terima ditagih hutangnya seperti itu. Yang Bapak ketahui apakah memang pelaku ini sosok yang temperamental, Pak? Saya sih ngobrol beberapa kali, Pak ya, beberapa kali dengan si pelaku ini. Kalau saya perhatikan dari psikologi pelaku ini sepertinya temperamental. Emosi yang meledak-meledak gitu ya, Pak ya? Sudah berapa lama Pak istri korban kerja dengan keluarga Bapak? Kurang lebih sekitar 5 bulan ya. Baru 5 bulan. Sebelum kejadian ini pernahkah ada ancaman yang dilontarkan oleh pelaku terhadap korban maupun Bapak? Jadi kan tadi baru minjem 500.000 ya. Nah, berarti minjem lagi yang kedua dengan alasan mau pulang kampung, dia mau jual tanah yang ada di kampungnya. Nanti setelah
pulang dari kampung langsung dibayar. Dikarenakan istri merasa kasihan dan juga merasa gimana ya, istrinya juga kerja di kita, akhirnya diberikanlah tadinya itu minta 2 juta, kalau nggak salah saya bilang jangan 2 juta, kalau 500.000 nggak apa-apa. Jadi total hutang itu ada 1 juta. Nah, setelah ditagih juga jawabannya si pelaku ini nggak jelas, alias mencela-mencela masalahnya gitu. Nah, akhirnya istri saya merasa kesal dengan saya tidak suka ya Pak ya, merasa dibohongi atau gimana gitu. Itu kata istri saya melalui ceritanya gitu kepada saya gitu. Berarti Nah, ketika setelah itu, kenapa Pak? Ya, ada ancaman setelah itu, Pak. Kalau setelah itu sih dia bilang kalau Bunda nggak percaya sama saya, ambil aja motor di rumah atau televisi di rumah buat jaminan. Nah, semenjak itu istri saya miskomunikasi lagi dengan si pelaku ini. Tapi tepatnya hari Senin kemarin sebelum kejadian, maksudnya bulan kemarin ya, kalau nggak salah, sekarang hari apa ya? Hari Kamis. Ya betul, hari Kamis, Pak. Kamis, Senin, kemarinnya lagi ya. Itu ada istri, ada dapat SMS, dapat WA, WA, katanya dia nanya si pelaku ini, apakah bapaknya ada di rumah gitu. Itu bapak itu maksudnya saya gitu. Terus akhirnya kata istri, iya Pak ada di rumah, emangnya ada apa Pak ya? Dan tidak dibalas lagi. Dari itu udah tidak ada komunikasi lagi. baik. Di mana Anda waktu saat kejadian ini terjadi, Pak? Maksudnya ketika ini ya? Iya, ketika perilaku keji ini dilakukan terhadap istri Anda. Nah, kebetulan kan di musola dekat kami kurang lebih sekitar 400 meter itu diadakan Maulid Nabi. Nah, kebetulan saya ditugaskan sebagai MC di sana. Nah, di MC di sana saya standby, itu maghrib. Jadi sebelum saya pergi ke musola, saya pamit ke anak istri untuk menjalankan tugas saya sebagai MC. Saya sempat bilang ke istri, andai kata memang nggak bisa hadir, nggak apa-apa. Khawatir repot atau gimana, dikarenakan bawa dua orang anak. Baik. Nah, tapi tanpa pengetahuan saya juga istri datang ke musola. Saya juga di musola tidak ketemu istri sama sekali, tidak melihat istri sama sekali. Tapi keterangan dari warga, istri saya itu datang sampai kurang lebih dari jam, datangnya kurang tahu ya, tapi pulangnya dari musola itu jam 9-an ya kurang lebih. Tidak menyangka ya Pak ya? Tidak menyangka. Kejadian ini. Apa hal terakhir yang mungkin dilakukan Anda bersama istri, mungkin kata-kata terakhir dari istri, ingat Pak? Iya, jadi kurang lebih sekitar jam 9:30 malam saya dapat WA dari istri. Di situ istri ngirim foto anak saya yang kedua. Di situ ada tulisan WA, Assalamualaikum Abah, Nafisa, di musola hampir ngambek, tapi ketika di rumah melek 100 watt gitu. Nah, akhirnya saya jawab, Waalaikumsalam, dan saya foto kiainya, saya kirim ke istri. Nah, ketika setelah beberapa saat kemudian, istri saya mengirim foto anak saya yang pertama, yakni Najma, sebanyak 2 kali, dan kata-kata terakhir mengatakan, Abah yang semangat. Itu aja sih yang komunikasi terakhir. Baik. Saya kembali ke Pak Kadek. Pak Kadek, dengan ya yang sudah terencana seperti ini, pembunuhan yang diperkirakan sudah terencana. Ancaman hukuman untuk pelaku seperti apa Pak Kadek? Kita terapkan pasal pembunuhan terencana 340 dan 338 junto 365 juga kita terapkan. Ya, semoga ancamannya seumur hidup. Ya, ada alasan atau faktor pemberat lain, Pak Kapolsek? Ini kan memang sudah direncanakan oleh pelaku. Ya, kita dari Polri akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Dan mohon maaf ya Mas ya, Mbak, kami dari pihak kepolisian izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dan duka kepada korban dan Bapak. Ya. Kami turut berduka, semoga Bapak bisa menerima dan mengikhlaskan, kita sebagai umat Islam bisa bertawakal. Terima kasih. Ya, bagaimanapun keadilan harus tetap ditegakkan, proses hukum harus terus berjalan ya Pak Kapolsek.
mengenai sosok pelaku ini, bagaimana latar belakang beliau? Apakah catatan kepolisian pernah merekam beliau juga melakukan tindakan kriminal lainnya? Sampai saat ini kita sudah cari dan kita searching untuk sifat dan perbuatan pelaku sebelumnya, namun tindak pidana yang dilakukan pelaku baru kali ini, Mas. Oke. Ada kemungkinan penambahan pelaku, Pak, mengingat istri pelaku juga bekerja di rumah korban? Kami masih terus mendalami, makanya tadi kami sampaikan kami akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Nanti kalau ada perkembangan akan kami sampaikan kembali, Mbak. Nah, tentu saja Pak Polisi, apakah perencanaan ini dilakukan seorang diri saja atau bersama-sama dengan pihak lain yang diduga terlibat? Sampai saat ini hanya sendiri dilakukan oleh pelaku. Baik, Oke. baik. Terima kasih AKP Kadek Fenil, Kapolsek Cibinong, dan juga Muhammad sudah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Assalamualaikum, selamat sore.